Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Edi Prayitno, dan saat ini saya ada di Jogja dalam rangka dialog Islam Kristen dengan beberapa pendeta. Dan alhamdulillah di sini saya bertemu dengan dua orang mualaf yang sangat luar biasa ini. Jadi nanti bisa sharing pengalaman ya. Yang satu ini Mbak Evi. Assalamualaikum Mbak Evi. Ini cepet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan assalamualaikum warahmatullahi Ibu Stefani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah ini kita waktu acara di dialog Islam Kristen. Beliau ini adalah seorang mualaf yang sangat luar biasa, jauh-jauh dari Purbalingga ya, dari Purbalingga ke Yogyakarta, perjalanan 4 jam lebih. Jadi pertama-tama saya ingin tahu dulu, jadi latar belakangnya Mbak Evi kok tiba-tiba ingin masuk Islam itu bagaimana ceritanya ini? Silakan Mbak Evi. Ya, terima kasih. Saya sebenarnya dulu ya nggak kepikiran sampai menjadi seorang mualaf. Ya mungkin karena suami Muslim, jadi saya waktu itu sebelum menikah itu saya udah masuk Islam. Itu pun masih karena ikut ya, bukan karena hidayah, belum. Saat itu saya belum mendapatkan yang namanya hidayah itu apa. Ya setelah ya sempat ada pertentangan dari keluarga, tapi saya akhirnya tetap menikah juga secara Islam. Dan saya benar-benar yang menjalani sebagai seorang muslim, sholat atau apa itu setelah pernikahan 10 tahun. 10 tahun itu saya terombang-ambing. Kadang pulang ke rumah orang tua, ke gereja lah, macam-macam. Dan itu memang luar biasa, 10 tahun itu cobaannya luar biasa. Karena saya mungkin waktu itu kosong, nggak ada apa ya, nggak punya iman ya. Kesini enggak. Ya suatu saat saya kan punya anak satu cowok, saat itu masih satu. Tapi anak saya itu saya masukkan ke sekolah Islam. Dari kecil saya panggilkan guru ngaji, termasuk Mbak Fani ini. Waktu itu belajar Iqra. Anak saya masuk Aisyah, itu semakin bertambah besar, SD kalau nggak salah. Itu sering apa ya, ada pelajaran agama yang anak kadang bertanya, "Mah ini kamu gini-gini?" Saya bingung saat itu, saya nggak tahu apa-apa itu. Terus suatu saat saya udah mulai ketertarikan, tapi saya mungkin masih belum terpanggil atau bagaimana. Terus akhirnya suatu saat itu anak saya itu, karena saya tahu di sekolahan harus diajarkan sholat kan, paling enggak kan ada pelajaran agama Islam. Nah, saat itu saya nyuruh ke anak saya supaya sholat. Dia dengan entengnya dia ngomong, "Mama aja, papa nggak pernah sholat." Walaupun suami saya Muslim, tapi memang saat itu suami saya belum mungkin dulu sholat, tapi menikah sama saya belum pernah lihat suami saya sholat. "Mama papa aja nggak sholat, ngapain?" Saat itu saya kayak dihantam dek pertama itu, kok gini ya jawaban anakku gitu. Terus beberapa kali lagi, karena ada tuntutan saat itu, orang tua paling nggak membimbing anaknya suruh sholat saat itu ya, karena tuntutan sekolah mungkin ya. Terus beberapa kali lagi saya seperti itu lagi. Jadi saya seolah-olah kayak dihantam setiap hari. "Mama papa aja nggak pernah sholat, aku nggak mau sholat terus," saya gitu. Terus lama-lama saya merenung hidup saya itu mau dibawa kemana gini. Saya nggak sholat, saya nggak ke gereja juga. Ya itu, lama-lama saya kok seperti ingin tahu belajar sholat itu gimana sih gitu. Terus saat itu saya punya teman, suaminya itu mau berangkat umroh. Saya nggak tahu kalau
mungkin di sana yang saya tahu pasti ke sana doanya pasti dikabul. Cuma saya belum yakin. Saat itu saya nitip surat. Tapi saya kasih surat itu untuk Allah. Saya nggak tahu nanti mau ditaruh di mana gitu. Saya minta didoain, saya kepingin macam-macam deh. Nah, begitu suami teman saya mungkin udah sampai di Mekah atau apa ya. Saya kok tiba-tiba ingin belajar sholat. Saya saat itu nggak punya mukena, nggak punya apa, saya terus pinjam ke teman. Tapi saya hanya belum tahu belum tahu doanya apa. Cuma aku melu sholat gitu. Saya saat itu ke teman saya kaget, itu istrinya yang suaminya berangkat umroh itu. Ayo belajar. Tapi cuma gerakan aja, saya belum belajar apa-apa. Terus semakin kuat saya itu akhirnya membeli buku, belajar sendiri di dalam kamar, baca ini. Suatu saat suami saya masuk ke dalam rumah, kaget, tahu mungkin saya sholat. Semenjak itu suami saya akhirnya dia mencari ke yang lebih berilmu ya, mungkin dia kepengen ngimamin, cara ngimaminnya itu bagaimana. Akhirnya itu alhamdulillah suami saya jadi akhirnya ikutan sholat. Ya itu Pak, perjalanan itu hampir rumah tangga saya memang hampir lepas saat itu, karena memang pondasinya nggak ada. Kita sering ya kadang berantem ini dan itu karena nggak ada akidah yang kuat dalam rumah tangga saya. Tapi alhamdulillah di saat mungkin saya di tengah-tengah padang yang gersang, Allah itu memberikan rahmat. Mungkin lewat anak saya juga. Itu sering saya dihantam dengan jawaban anak saya itu yang polos, dengan mungkin kok mama bisanya cuma ngomong tapi nggak ada tindakan apa-apa. Waktu itu umur berapa anaknya? Mungkin kelas 1 masih kecil ya? 1, 2 gitu. Iya. Kan cowok ya? Iya, cowok gitu. Ya. Itu sering seperti itu. Ya itu sedikit-sedikit yang bisa saya itu sampai mungkin Allah itu memberikan hidayah, terus saya akhirnya mencari tahu, terus saya kepingin bertemu orang-orang yang baik yang bisa menuntun saya. Alhamdulillah saya ketemu Mbak Fani, terus ketemu siapa, akhirnya ternyata Islam itu nggak cuma sholat ya. Sudah belajar gini, saya belajar pakai hijab. Saya penasaran dengan Al-Quran, tapi saya saat itu impossible. Saya nggak mungkin bisa. Tapi ternyata Allah itu berkehendak lain. Alhamdulillah saya sudah bisa baca Quran. Udah dengan belajar di rumah Quran lah, mencari guru dengan metode ini. Alhamdulillah sampai sekarang. Alhamdulillah saya sudah ya dikatakan bisa ya. Alhamdulillah bisa lah ya Mbak. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya itu. Kemudian untuk orang tua gimana itu? Waktu masuk Islam pertama kalinya. Saat itu ya memang keberatan, tapi orang tua saya bijak. Kok ini segede tua, pilihanmu seperti itu, ya udah dijalani. Ya udah, orang tua saya alhamdulillah nggak, sampai sekarang pun orang tua masih non muslim, adik saya masih non muslim juga. Iya, kita doa. Sekarang pertanyaannya untuk ibu berdua, Mbak Evi dulu ini. Setelah Mbak Evi masuk Islam, dulu kan menyembah Yesus nih, tiba-tiba sekarang harus menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Mbak Evi bisa ceritakan mantap mana nih antara menyembah Yesus dulu atau Trinitas ya kalau dalam Katolik, dan sekarang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Esa, ini bagaimana? Ya, kalau saya dulu itu di Katolik kan karena ya mungkin karena turunan ya, karena orang tua ya. Dan saat itu saya nggak mendalami sebagaimana di Katolik kan yang terkenal kan liturgi. Jadi tidak mempelajari Injil itu sebagaimana itu enggak. Kita hanya setiap hari nanti ini udah ada urutannya gini-gini. Jadi saya sendiri itu ya hanya sebagai anak misdinar, anak ini jadi nggak terlalu di Katolik itu nggak terlalu fokus ini pengupasan Injil itu enggak. Jadi dan perbedaan yang saya alami itu saya cuma dulu pernah heran, saya suruh ngaku dosa sama Romo,
cuma aneh aja gitu loh. Kok dosa saya dikasih tahu orang ke orang sampai sebegitunya. Cuma yang namanya ya melulah pengakuan dosa itu saya cuma sekali aja dalam seumur hidup itu. Karena penasaran gitu. Katanya kalau udah ngaku dosa udah bersih lah gitu, ya diampuni gitu. Ya cuma itu, tapi saya nggak ada kemantapan memang. Ya setelah saya memeluk agama Islam, Masya Allah ternyata semua kehidupan, semua apa itu ada dalam Al-Quran. Makanya saya sampai hal kecil, kita makan, kita minum itu harus bagaimana, kita mau masuk kamar mandi, toilet itu bagaimana, kita bangun tidur, semua itu ada. Makanya saya dulu perasaan di Katolik tuh nggak ada seperti itu gitu loh. Masya Allah semuanya itu luar biasa. Saya ya jelas-jelas jauh beda. Iya. Sekarang lebih dirasakan tentram, damai gitu ya, lebih mantap imannya gitu ya. Alhamdulillah. Cuma namanya iman ya Pak. Iya. Memang kadang naik, saya lagi kadang turun. Bagus, ya menurut saya bagus karena apa? Saya lagi kayaknya lagi deket banget. Iya. Tapi ya itu, saya itu mendidik anak laki-laki 2 udah memang mungkin berat. Karena ya mungkin yang getol sekali saya. Kalau suami saya pribadi itu mungkin santai dan ya udah seperti itulah gitu. Jadi saya itu kepinginnya menuntut anak-anak saya seperti ini. Ya Allah saya kepingin, karena saya kadang iri lihat ya Allah anak laki-laki ke masjid ini dan itu. Saya memang masih jauh karena mungkin saya berat. Ya nggak tahu itu, saya cuma ya Allah mudah-mudahan, saya cuma berharap sama Allah, udah itu aja sih. Ya ujian memang nggak ada berhentinya. Saya itu ujian dikasih sakit luar biasa sampai operasi beberapa kali, tapi saya nggak namanya apa gara-gara yang melebu Islam enggak, saya nggak kepikiran sampai segitu. Cuma saya memang ini ya, jangan sampai kamu menyerah hanya seperti ini kok terus nanti kamu balik lagi.